pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Bak perang terbuka, mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terang-terangan menyebut nama mantan Panglima TNI Muldoko. Isu kudeta di tubuh Partai Demokrat terus mencuat. Setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut turun gunung dan berkata apa yang telah dilakukan Muldoko merugikan nama baik Presiden Joko Widodo. Sehari setelah pernyataan SBY, mantan Panglima TNI di era Presiden SBY tersebut mengaku akan melakukan langkah tertentu apabila dirinya terus disebut-sebut dalam masalah yang ada di Partai Demokrat. Janganlah menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya, ya. Saya ingin mengingatkan, gitu. Karena saya bisa, sangat mungkin, ya, melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Pernyataan Muldoko pun kembali disambut Demokrat. Andi Arief menyindir bahwa setelah isu kudeta mencuat ke permukaan, Muldoko tetap bergerak bersama kader yang bersekongkol. Isu kudeta terhadap AHY terus bergulir selama beberapa pekan terakhir. Nama sejumlah kader aktif di internal hingga mantan anggota Partai Demokrat disebut-sebut menjadi aktor dalam rencana kudeta tersebut. Buntutnya, 7 kader Demokrat yang diduga terlibat dalam upaya kudeta dipecat. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief. Ibarat babak baru dalam sebuah pertandingan, isu kudeta Partai Demokrat tampaknya akan semakin memanas. Yang jelas, isu kudeta ini sudah tidak menjadi bola liar karena SBY sudah dengan tegas menyebut nama Muldoko di balik semua ini. Pemirsa, isu pemecatan terhadap kader Demokrat yang dianggap pengkhianat menggeliat. Saat ini kita telah bersama dengan mantan Ketua DPC Demokrat Blora, Bapak Bambang Susilo. Selamat malam, Pak Bambang Susilo. Selamat malam. Pak Bambang, Anda termasuk kader Partai Demokrat yang mendukung KLB. Kenapa, Pak? Ya, karena saya merasa prihatin terhadap Partai Demokrat, maka saya melakukan kritik dan saran di internal Partai Demokrat dalam rangka untuk perbaikan Partai Demokrat. Saran dan kritik saya ini adalah rasanya pahit mungkin untuk dirasakan, tetapi menurut Ketua Pak SBY, walaupun kritik dan saran ini pahit, tetapi ini bisa menyembuhkan terhadap Partai Demokrat. Baik, Anda menyebutkan ada ingin membawa perubahan di Partai Demokrat. Memangnya ada apa, Pak, dengan kepemimpinan AHY? Yang pertama, selama dipimpin Mas AHY ini bisa kita lihat Partai Demokrat perolehannya tidak sesuai harapan, hanya pada kisaran 7%. Kemudian selama dipimpin Mas AHY ini terjadi penurunan karena salah satunya adalah pada waktu Pileg 2019 kemarin. Apa penyebab penurunan itu, Pak, menurut Bapak? Tidak ada biaya saksi. Oke. Kemudian apa penyebab penurunan perolehan suara? Tidak sesuai dengan target, Pak? Ya, salah satunya adalah tidak ada biaya saksi itu.
Oke, kalau untuk kepemimpinan AHY sendiri Pak, di luar biaya saksi dan lain sebagainya, untuk sosok AHY sendiri, menurut Anda mengapa pantas diganti? Ya, karena Mas AHY mungkin secara pribadi tegas karena muda, tetapi sebagai jiwa TNI, dia muda, cerdas, tetapi belum bisa dibawa kepada organisasi politik. Apa menurut Bapak defects yang dimiliki oleh AHY sehingga menurut Bapak tidak pantas untuk memimpin partai politik sebesar Demokrat? Karena selama kepemimpinan Mas AHY ini di dalam kepengurusannya, Mas AHY di dalam kepengurusannya tidak merekrut para senior. Oke. Karena kita tahu dan pernah kami sampaikan bahwa yang tua, yang senior ini mempunyai kesabaran, mempunyai ketelitian, mempunyai kecermatan. Sedangkan yang muda, seperti Mas AHY, mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai cita-cita yang Tapi luhur. bukankah itu bagian dari regenerasi partai, Pak? Gimana? Bukankah itu bagian dari regenerasi partai, Pak? Ya, Kaderisasi. tetapi harus tidak, jangan sampai meninggalkan yang tua, yang senior, yang punya kesabaran, yang bisa mengantarkan cita-cita luhur yang muda. Tidak dilibatkan atau memang posisi-posisi penting diduduki oleh yang muda, yang sudah senior ini membimbing? Bagian dari kaderisasi. Maka dari itu, membimbing ini kan harus di dalam struktur partai. Kalau yang tua ini di luar struktur partai, mana bisa memberikan saran? Baik. Senior tidak dilibatkan ya Pak ya? Ya. Baik, kemudian ada juga yang menyebut ada rumor yang muncul katanya ada usulan dari salah satu organisasi sayap Partai Demokrat ini mengusung Muldoko sebagai ketua umum dan Ibas sebagai sekjen. Memang ada apa sehingga Ibas ini didukung oleh mereka yang mendukung KLB, Pak? Benarkah ada perpecahan? Mas Ibas ini sudah lama di partai politik. Mas Ibas kapabel di dalam memimpin pada posisi sekretaris jenderal di Partai Demokrat. Jika kakaknya dikudeta, maukah adiknya berpartisipasi dengan pihak yang mengkudeta kakaknya gitu, Pak? Nah, ini kami kembalikan kepada pribadi Mas Ibas. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang Susilo telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Pak. Malam. Pemirsa, bagaimana Demokrat menyikapi pernyataan Muldoko yang akan mengambil langkah tertentu apabila terus ditekan? Sudah hadir bersama kami Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng dan telah hadir juga Sekjen Pro Jokowi Handoko Wicaksono. Baik, Pak Handoko Wicaksono silakan. Bergabung bersama kami. Baik. Bang Andi, saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Bambang Susilo yang memang dari sejumlah ketua DPD Partai Demokrat pun menuntut mereka yang berkhianat dalam tanda kutip ini dipecat. Sejauh ini seperti apa sih Pak? Seperti apa sih Bang benang kusut kudeta Partai Demokrat ini di internal partai, Bang? Ini sebenarnya adalah broker-broker politik yang mau menjual partai, ya. Kemudian kebetulan ada pembelinya. Siapa yang beli, Bang? Inilah orang-orang semacam ini. Jadi coba dengar tadi. Siapa yang mau beli, Bang? Apa yang? Halo? Siapa yang mau beli, Bang? Itu, kan sudah disebut-sebut namanya itu. Sudah ketahuan itu. Siap. Coba lihat tadi apa yang menjadi alasan kenapa AHY katanya mau dikudeta. Itu alasannya remeh-temeh katanya. Kalau dia bilang tadi uang saksi, loh AHY baru jadi ketum 1 tahun lalu sesudah pemilu. Lalu kemudian ada lagi dia bilang lagi, oh tidak melibatkan senior. Ini kita semua senior-senior ini sekarang ada di Majelis Tinggi Partai. Saya sekretarisnya. Kalau orang mau diturunkan dari jabatannya ya, coba lihat tuh. Kalau presiden itu, apa syarat-syaratnya menurunkan dari jabatan presiden di tengah jalan? Ada pengkhianatan kepada negara, ada yang namanya kejahatan tingkat tinggi, penyuapan, ada lagi dia punya misdemeanor, perbuatan tercela. Ini kan luar biasa. Ini cuma sekarang tidak melibatkan senior-senior. Coba tanya sama mereka ini, Saudara Bambang ini layak dipecat. Kenapa? Karena dia bekerja sama dengan pihak luar partai karena kekuasaan dan uang. Baik, yang mau beli partai itu orang mau menjual partainya sendiri. Baik, Bang Andi. Coba tanya dia.
Yang mau Diiming-imingi membeli uang partai nggak itu Bang dia? Andi? Siapa Bang Ya. Andi? Boleh disebut nggak Bang Andi? Siapa? Yang mau Ya, membeli Muldoko. partai Oke, baik. Ya mau Muldoko, coba tanya sama dia. Diiming-imingi uang nggak dia? Yang kemudian dia keliling-keliling kemana-mana, mengiming-imingi uang, memberi uang. Tanyakan sama dia. Ini sudah ada semua berita acaranya, bukti-buktinya ada telepon, ada bukti-bukti macam-macam yang lain yang kita dapatkan. Dikasih uang atau diiming-iming uang, dia juga mengiming-iming uang kepada yang lain. Karena itu orang semacam ini layak dipecat. Sama dengan pengkhianatan ini kepada negara kalau kami kepada partai. Baik. Ya. Uangnya itu Karena dari mana, dia Bang? mau Bang menjual Andi. partai ini kepada orang lain. Bang Andi, Karena kekuasaan dan uang. Bang Andi, uangnya dari mana Bang yang dipegang oleh Pak Bambang? Wah, tanyakan sama dia dari mana uangnya itu. Uangnya banyak sekali diiming-imingi kepada yang. Jadi kalau mau bergabung dengan KLB ada yang bilang dijanjikan 100 juta. Ada lagi yang bilang 300 juta, ada yang bilang 500 juta. Bayangkan dari mana itu uang. Tanyakan. Dan itu yang dijadikan umpan-umpan untuk menarik ketua-ketua DPC pemilih hak suara untuk bergabung dengan KLB. Dan Baik. kemudian mereka, itu coba lihat tuh. Coba Baik. lihat itu mereka punya konferensi pers dan segala macam. Baik, Semua baik. bicara tentang Muldoko. Baik, tadi bicara soal Pak Muldoko, sudah ada Pak Handoko di sini, Mas Handoko di sini dari Projo, dari Sekjen Projo. Pak Handoko, nama Pak Muldoko berkali-kali disebutkan, bahkan tadi menurut Bang Andi adalah orang yang akan membeli Partai Demokrat yang sedang dibrokerin sama sejumlah oknum kader. Ya, jadi begini Mbak Nisa, Bang Andi dan pemirsa semuanya, bahwa ketika pertama muncul isu ini, Mas AHY nyuratin presiden segala macam begitu, kami sebagai Projo ini agak gusar, loh ini ada apa begitu, ini kenapa ini begini. Nah kemudian kita pikir segera ya sudahlah, itu mungkin rame-rame politik ini, ternyata kan bergulir terus sudah sebulan ini mungkin ya. Saya kok begini dari sisi kami, karena kebetulan dua nama itu yang disebut, Pak Jokowi dan Pak Muldoko itu kan pembina kami. Projo itu di Dewan Pembina cuma ada dua, Pak Jokowi dan Pak Muldoko. Nah, kemudian dari sisi itu saya melihat beberapa hal ya. Yang pertama, Pak Muldoko ini kan bukan pengangguran, Pak ya. Dia itu bukan orang nganggur gitu loh. Dia ini banyak urusannya banyak, bantuin Pak Jokowi beresin berbagai hal lah, kemana-mana dampingin Pak Jokowi. Terus kemudian juga apalagi karena Sabtu tanggal 20 kemarin Pak Mul kan menikahkan putrinya si Jo. Jadi dia juga sibuk dengan urusan itu. Baik, baik. Saya kembali ke Bang Andi. Bang Andi, menurut Anda kenapa Pak Muldoko ini dianggap sebagai pihak yang mau membeli Partai Demokrat? Buat apa? Buat apa, Bang? Itu Projo, tidak ada hubungannya dengan ini. Kan Pak Muldoko bilang, ini saya, Muldoko. Jangan kaitkan dengan Pak Jokowi. Karena itu Projo ngapain bicara soal ini, membela-bela Pak Muldoko. Suruh Pak Muldoko sendiri membela dirinya sendiri. Oke. Ini, ya dari berita acara yang kita dapatkan, katanya karena Pak Muldoko mau maju menjadi calon presiden di 2024. Iya. Karena itu butuh kendaraan. Partai Demokrat ini mau jadikan kendaraan politiknya. Itu persoalannya. Tapi ngapain ke Partai Demokrat? Dia kan orang Hanura. Ya mestinya Partai Hanura dong. Bagaimana mungkin mau jadi ketua umum dari partai orang lain? Tidak bisa. Oh, sudah gagal di Partai Hanura. Hanura sekarang jeblok. Masa yang begitu mau kita jadikan ketua umum? Lucu. Ini orang-orang semua. Kenapa kok? Coba lihat track recordnya di Partai Hanura. Kok tiba-tiba yang jeblok kan Partai Hanuranya? Nah kenapa mesti dijadikan ketua umum orang macam begitu? Kalau bukan karena soal uang. Makanya kalau kami memecat orang-orang semacam Bambang itu bukan karena mengusulkan KLB. KLB itu adalah ada di ART, tapi bekerja sama dengan pihak luar karena kekuasaan dan uang dan ingin menggulingkan
mengganti, mendongkel kepemimpinan saja Partai Demokrat, Ketum AHY. Karena itu kita justru menjadi solid. Ini kesempatan untuk bagi kami membersihkan Partai Demokrat dengan petualang-petualang, broker-broker politik dan pengkhianat-pengkhianat semacam ini. Baik, saya Yang kembali. rela menjual partainya kepada orang lain. Baik, saya kembali ke Mas Handoko. Benar, Ya. Pak Muldoko Jadi- mau nyapres 2024? Ya kalau mau nyapres kan siapa saja boleh, Bang Andi boleh, Mas AHY boleh, semua boleh kan, dan itu wajar lah karena nanti kan Pak Jokowi juga udah nggak bisa nyapres lagi karena konstitusi bilang cukup 2 periode. Nah, apa hubungannya Projo dengan ini? Saya mau agak jawab dikit ya, karena terus terang mengagetkan. Pertama, ya 2 nama itu yang disebut waktu itu. Ada Pak Jokowi yang disuratin, yang dituduh Pak Muldoko, ya kan. Yang kedua orang ini adalah pembina kami. Tapi Pak SBY kemarin menyebut bahwa terkait dengan Pak Muldoko yang meng-IO-kan kudeta Partai Demokrat ini katanya tidak atas sepengetahuan Pak Jokowi gitu katanya. Saya tidak mau mengomentari itu. Yang jelas 2 nama ini diseret-seret dalam pusaran krisis yang kalau saya melihat ini kan krisis internal di Demokrat. Mas, Jadi kan ini malah menunjukkan maksud saya berbagai hal yang terjadi dalam 1 bulan ini adalah adanya justru menunjukkan ada krisis kepemimpinan dari Mas AHY sendiri. Itu yang saya lihat. Nah ini kan orang jadi berpikir Kalau saya boleh. bagaimana ini kepemimpinan Oke, Mas AHY sebentar, Bang menjadi Andi. nampak kalau saya boleh rapuh. menanggapi. Oke, Nah baik. sekarang saya teruskan. Sebentar Kenapa dulu, Bang Andi. kemudian persoalan internal ini Jadi keluar jadi gitu. keluar nyeret-nyeret orang kan lucu Oke, gitu baik, loh. baik. Silakan Bang Andi, silakan Bang Andi. itu karena ada orang luar, bukan soal internalnya. Ada orang luar yang punya kekuasaan, punya uang, mau mengambil alih partai ini. Bukan persoalan internal ini. Ini persoalan ada elemen kekuasaan yang berusaha mengambil alih partai Demokrat. Makanya kita bilang ini GPK, Gerakan Pengambil Alihan Kekuasaan, dengan kekuasaan dan uang. Nah, kalau saya coba lihat pernyataannya Pak Muldoko. Pak Muldoko pada pertanyaan pertama kali dia bilang begini, ini Muldoko, jangan kait-kaitkan dengan Jokowi. Karena itu sebenarnya nggak ada perlunya Projo bicara soal Muldoko. Nggak usah membela-bela, suruh Baik. dia membela dirinya sendiri. Baik. Kenapa Bang mesti ikut? Andi. Sebenarnya pihak luar dulu yang menawarkan internal, apa internal dulu yang nyari-nyari pihak luar buat membiayai? Ini kalau bahasa Jawanya namanya tumbuh ketemu tutup. Ada yang mau jadi broker-broker, ada yang kebetulan mau beli. Ketemulah mereka ini. Kalau nggak ada yang mau beli, nggak jadi juga. Coba kan ada yang mau beli. Oke, baik, silakan Mas Handoko. Ya itu ya yang benar. Jadi artinya Bang Andi kan juga ngakui ada artinya kan nampak itu bahwa ada persoalan di dalam gitu loh. Lah itu loh ya. Ya sudah lah urusan internal itu ya diselesaikan di dalam, nggak usah nyeret-nyeret nyuratin Pak Jokowi lah, nuduh Pak Muldoko lah. Ini kan makanya saya bilang kan dalam statement saya kemarin ini orang lagi nggak ngapa-ngapain mau dituduh-tuduh. Makanya saya bilang ya Pak SBY tolonglah nggak usah bangunin macan tidur, kan saya bilang begitu kemarin kan gitu. Gitu loh. Masa orang mau menyurat kepada presiden tidak boleh. Presiden ini presiden kita semua. Masa warga negara mau menyurat kepada presidennya dia terus nggak boleh? Ya terserah presiden mau jawab atau tidak Boleh, jawab. Bang, Tapi kalau hak kita boleh. menyurat boleh. Yang boleh. kemudian yang kedua, kalau nggak usah membela-bela Pak Muldoko. Pak Muldoko bilang ini Muldoko. Suruh dia datang ke televisi berdebat dengan kita. Karena kita punya bukti-buktinya. Daripada Anda membela-belanya, dia nggak tahu juga masalahnya. Ini persoalan orang luar yang mau mengambil alih kepemimpinan di Baik. Kalau masalah internal ke dalam, tidak ada masalah. Ada mekanismenya, ada Dewan Kehormatan, ada Mahkamah Partai. Baik. Dia akan menyelesaikan dengan mekanisme internal. Baik Bang Andi, kita harapkan semoga kisruh internal di Partai Demokrat ini segera terselesaikan. Terima kasih Bang Andi Malarangeng telah menyempatkan bahkan sampai mampir sebentar, ini lagi perjalanan. Terima kasih Bang Andi, terima kasih Mas Handoko telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, usai jeda Gerakan Pemuda Islam melaporkan kasus kerumunan yang melibatkan Presiden Jokowi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.